Oke, kita bersatu dalam doa ya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kau berikan buat kami, boleh kami lalui bersama-sama denganmu dan anugerahmu selalu baru buat kami. Bapak, buat kami terus terhubung, buat kami terus terpaut sama Engkau, supaya kami dapat mengerti isi hatimu, kami dapat mengerti kebenaran-kebenaranmu, kami dapat mengerti seluruh kebenaran dan disingkapkan dengan sederhana oleh Roh Kudus. Beri kami wahyumu, beri kami hikmatmu, dan firmanmu menjadi hidup di dalam diri kami, Bapa. Kami mau angkat Engkau, kami mau tinggikan Engkau, kami mau taruh Engkau di atas segala-galanya. Hanya Engkau yang mengajar, Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang melawat setiap kami, Roh Kudus yang bicara, Roh Kudus yang menyaring semua pembicaraan ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga turunkan hadirat Allah, atmosfer surgawi, ada di tempat di mana kami berada saat ini, tidak terbatas oleh ruang, jarak, atau apapun kegiatan kami. Surga boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So, kita akan lanjutkan diskusi kita 2 minggu lalu ya sebetulnya. Saya minta maaf kalau minggu lalu akhirnya berhalangan karena saya kebingungan itu jadwalnya harus ke sana ke sini, ini mana yang harus didahulukan seperti itu. Tapi terima kasih buat hatinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemarin terakhir kita membahas tentang isi perjanjian ya. Saya akan sedikit ulang. Di dalam Alkitab kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ayo, yang masih ingat tolong diulang. Kalau namanya perjanjian pasti ada klausalnya, pasti ada isi-isinya, Saudara. Nah, isinya apa yang di perjanjian lama ini? Yuk, dari siapa? Boleh buka catatan? Ayo, Ya Pak, boleh. isinya itu untuk pada bangsa Israel, harta kesayangan Tuhan, kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Oke, perjanjian baru? Perjanjian baru, Tuhan menaruh hukum dalam hati nurani manusia. Tuhan mengampuni salah kita dan tidak mengingat dosa kita, dijawab dengan penyaliban Yesus. Tuhan memberi hati yang baru dan roh yang baru, dan Roh Kudus tinggal pada hati kita. Oke. Udah bener ya. Udah tahu sekarang. Baik. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke diskusi PR kita. Nah, kemarin ada pertanyaan gini. Ini yang akhirnya menjadi satu kedilemaan ya di dalam tubuh Kristus sendiri, bicara tentang keselamatan, bicara tentang kasih karunia, Bapak Ibu ya. Nah, eh, bicara keselamatan ada yang sifatnya di dalam kekristenan sendiri yang menganggap bahwa kita tuh sudah terima gitu. Kemudian ada yang kita tuh harus kerjakan. Sebab kalau kita nggak mengerjakan ya kita nggak akan jadi terselamatkan. Kira-kira seperti itu gitu kan. Nah, dari siapa dulu yang mau memberikan satu alasan, memberi jawaban? Ayo. Sekali lagi, kita nggak bicara soal benar atau salah ya, dan jangan ragu, jangan takut, karena sekali lagi kita itu sedang belajar untuk mengetahui seberapa sih pemahaman kita, pengertian kita tentang basic, tentang kekristenan itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Oke, dari siapa? Silahkan. Ya Pak, saya boleh Silahkan, Bu bantu Yuni. jawab ya. Boleh. Keselamatan itu kita terima secara gratis, bukan Oke. oleh karena hasil usaha kita atau perbuatan kita yang baik. Setelah kita diselamatkan, kita juga membayar harganya dengan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain gitu. Itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita itu harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Iya, seperti halnya kita harus mengampuni, walaupun kita nggak bersalah, kita mengampuni orang lain. Terus kita mempunyai kasih kepada sesama. Ya. Ya, gitu Pak. Terima Oke. kasih. Kembali lagi, saya tanya Bu Yuni. Iya. Berarti keselamatan itu sendiri sebenarnya kita sudah terima, kita nggak perlu lagi untuk susah payah ngerjakannya, atau kita perlu mengerjakan keselamatan itu? Keselamatan itu kan kita terima secara gratis, ya kita mengerjakannya dengan takut dan gentar itu, Pak. Kita melakukan Oh, perintah-perintah yang Tuhan kasih ke kita gitu. oke. Berarti jawabannya adalah keselamatan diberikan secara gratis, tapi tetap harus mengerjakan. Kira-kira seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Yang lain, ayo, Saya ya Pak coba. silakan. Eh, kalau ini menurut Pak ini Pak Dimas, saya catatnya. Yang saya tangkap keselamatan itu kita dapat waktu kita lahir baru. Jadi Oke. seperti benih ilahi. Jadi keselamatan itu memang bukan usaha kita, memang sudah Tuhan yang mau, sudah dari awal perencanaan semula, Tuhan sudah tahu nih siapa gitu yang mau diselamatkan. Tapi itu kita terima dalam bentuk benih, dan Oke. benih itu ya harus disiram, ya harus kita jaga, harus dirawat supaya jadi pohon. Gitu sih Pak. Aku dapatnya ya keselamatan itu tuh memang kita sudah dapat, kita ini sudah pasti selamat, tapi agar keselamatan tetap terjaga ya kita harus merawat keselamatan itu dengan cara ya tetap dengar-dengaran Tuhan, kayak gitu Pak. Jadi ada 2 keselamatan, instan dan progresif, itu yang aku catat Pak. Oke. Bocorannya dari mana ini? Ngomong-ngomong Dari Pak Dimas, di kelasnya. kelas yang minggu kemarin, kan Bapak nggak bisa diganti Pak Dimas tuh. Oh, oke. Terus? Oke, nggak apa-apa. Yang lain? Itu aja. Halo Pak, Ya, silakan Elva. ya kalau yang saya kebetulan pas lagi baca juga sih tentang keselamatan itu di Filipi. Filipi 2 ayat 12 ya. Ya. Saya bacain boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Tetap sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Saya juga pernah dengar mengenai ini dari Pak Erastus Sabdono. Oke. Memang sih banyak yang bilang bahwa kalau keselamatan satu kali selamat ya udah gitu. Jadi kita nggak perlu, yang penting kita mengaku. Sekali Tapi selamat kan, tetap selamat. iya. Tapi kan ada juga kan perbuatan kita tuh diuji. Jadi apakah itu jadi emas, jadi itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih sesuai dengan firman ini ya kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita gitu. Jadi darah Yesus yang sudah tercurah itu tidak menjadi sia-sia gitu di dalam hidup orang Kristen gitu. Oke, baik. Thank you Elva. Ini jawabannya udah mulai mengerucut sebetulnya. Oke, next. Ayo. Siapa yang mau coba jawab?
Ada yang lain? Ayo. Bu Monica, Bu Iren, Ibu Nas, Bu Mega, Selvi. Saya coba jawab ya. Ya, silakan. Pada saat kita lahir baru, pada saat kita mengaku Yesus sebagai juru selamat kita dan kita dibaptis, itu kita sudah selamat. Tapi Oke. keselamatan itu tetap harus dikerjakan. Yang saya bilang itu ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Buka dulu ya. Silakan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi begitu kita mengakui dengan mulut bahwa Yesus sebagai juru selamat kita, kita udah diselamatkan. Tetapi keselamatan itu tetap harus dikerjakan, gitu. Seperti yang dibilang di Filipi 2 ayat 12 tadi. Oke. Baik. Oke. Thank you Bu Monica. Yang lain? Ada Oke. lagi? Ya, Silakan Bu Mega. saya mau jawab ya. Siapa yang mau jawab dulu? Nanti baru saya. Ya udah yang buka ini Bu. Ya, ya keselamatan ya. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya kan. Jadi pada saat kita itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dibaptis, kita mengaku Yesus, itu adalah tandanya kita sudah selamat. Kita sudah dimeteraikan dengan darah Anak Domba Allah. Ya, tapi keselamatan itu baru kita menjadi manusia baru. Belum menjadi ciptaan baru. Nah, terus di dalam kehidupan ini kan sebulan lepas sebulan, tahun lepas tahun, ya kan, kita kan hidup di dalam dua ini yaitu roh dan tubuh ini, roh dan daging seperti itu. Jadi kita itu untuk mencapai kesempurnaan itu kita kan terus belajar. Jadi kita itu keselamatan itu perlu ini terus dilakukan terus. Jadi enggak kan ada yang bilang pokoknya percaya Yesus selamat dah, tapi kan apakah orang bisa menilai dan melihat hati kita seperti itu, ya kan? Karena mungkin KTP kita Kristen, tetapi hati kita belum tentu Kristen. Belum KTP kita mungkin kita sebagai anak Allah, tapi hati kita belum tentu. Karena di dalam hidup ini hati kita ada dua, hati yang sudah diperbarui dan hati yang licik. Itu liciknya hati ini yang perlu kita harus ingat. Itu licik sekali. Saya kalau ingat hati ini ibaratnya kepengen membelah dada saya, ternyata liciknya minta ampun. Padahal saya sudah dari lahir sudah Kristen, ya kan. Nah di situ makanya kadang kan ada orang yang bilang gini, kamu Kristen apa Kristen, gitu kan, Kristen apa Kristen, gitu, ya kan. Nah di sini itu jadi keselamatan itu kita sudah peroleh cuma-cuma gratis, itu satu anugerah terbesar. Jadi jangan sia-siakan kasih karunia anugerah Tuhan keselamatan itu, terus harus kita ini terus rawat terus. Harus kita rawat, kita kelola kasih karunia Tuhan ini sampai pada suatu saat mencapai kesempurnaan itu. Jadi keselamatan itu perlu dilakukan terus-menerus di dalam hidup ini, karena kita masih ada di dunia yang penuh dengan polusi-polusi. Nah itu kalau yang saya dapat secara pribadi, jadi saya terus keselamatan, selamat, dicap, ya kan, ngecap ini buat sampai kekekalan atau enggak. Nah ini yang harus kita pertahankan, itu aja mungkin Pak Agus. Oke, baik, terima kasih Bu Mega. Nah pertanyaannya berkembang gini, apakah keselamatan itu bisa hilang? Mikir ya? Bisa. Bisa. Terus lantas tadi jawabnya gini kan, keselamatan itu kan katanya kita udah terima.
Lantas gimana kok bisa hilang? Hari pertama Pak kita lahir baru, Mhm. kalau kita mati nih, kita masuk surga. Masuk surga. Setelah itu namanya kita masih ada kedagingan, tapi kita sudah ada benih ilahi gitu di dalam hati. Nah, benih ilahi itulah yang harus tumbuh berkembang gitu. Dan kalau Oke. nggak kita siram mati gitu. Kan Bu Monica bilang ya, kalau orang percaya terus mati langsung masuk surga, ya kan? Berarti ini ada kaitannya dengan penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Yesus, Betul ya? benar. Kalau nih misalkan saya orang asing, saya baru mendengar kayak gini, saya akan lebih memilah. Loh, kalau kayak gitu lebih baik saya bertobatnya nanti aja dong. Kalau mau mati, saya mau percaya Yesus, udah masuk surga. Emang kamu tahu kamu matinya kapan gitu dong jawabnya Pak. Ya memang. Tapi ini jadi pertanyaan kan? Bener nggak? Ini jadi pertanyaan orang awam, ibu-ibu semuanya ya. Jadi ada kalau mendengar seperti ini jadi lebih mengabaikan karya keselamatan. Artinya apa? Lebih memilih ya kalau kayak gitu bertobatnya nanti aja deh. Kalau udah bosen, kalau udah puas, baru deh. Toh ujung-ujungnya juga saya diselamatkan kok. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Pasti. Coba Anda punya jawaban gimana? Kalau nih andai kata saya orang yang benar-benar keras gitu ya, saya orang batu, orang yang punya pemikiran batu gitu, saya bilang seperti Anda bisa kasih jawaban apa? Loh kalau kayak gitu mending saya bertobatnya nanti. Tapi Coba. kan sayang Pak, kalau Hah? nanti kita tidak bisa merasakan ya kasih karunia cuma dirasanya cuma seinstan terus udah mati gitu. Kita nggak bisa mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih ke kita. Sayang gitu, nggak bisa berbuah, belum sempat berbuah. Oh gitu. Tuh ujungnya juga sama-sama masuk surga loh. Ayo. Beda tempat Pak, nanti dia mungkin di tingkat keberapa gitu. Gitu. Di pojokan, Pak. di halaman. Mau masuk atau mau di halaman, ayo milih. Ada yang bilang gini juga, yaudah nggak apa-apa Gimana? deh masuk surga, nanti jadi tukang sapu aja di sana gitu. Emang surga perlu Nggak apa-apa, yang disapuin? penting masuk surga gitu, katanya gitu. Oke. Udah masuk surga kok masuk tukang sapu lagi. Menarik ya. Karena memang sekali lagi ya, ibu-ibu semua di sini jangan anti atau jangan khawatir, jangan takut kalau jawabnya salah atau apapun. Karena lebih baik sekali lagi kita punya kesiapan dalam menjawab. Karena kan ujung-ujungnya kan berita ini kan bukan untuk orang percaya. Setuju nggak sama saya? Iya. Lah kalau Betul. orang percaya ngapain gitu kan diinjilin? Percaya Yesus. Saya udah percaya gitu kan. Nggak perlu lagi. Nah, berita keselamatan ini untuk siapa? Untuk orang yang belum mendengar. Kalau orang yang belum mendengar, Anda perlu jawaban, saudara. Ya, makanya kita belajar. Jadi, please jangan takut, jangan merasa apapun ya, jangan merasa tertuduh atau apapun. Tapi coba beranilah. Oke. Nah, saya akan menjawab dengan penjelasan di sini. Saya akan rangkum, jadikan menjadi satu kesatuan supaya kita seragam. Nah, bicara tentang keselamatan, kita bicara tentang aspek. Oke, saya akan share screen di sini supaya ibu semua bisa melihat. Coba Anda perhatikan di sini. Jadi kalau kita bicara keselamatan, itu ada 3 aspek. Aspek keselamatan. Aspek yang pertama apa? Pembenaran. Di dalam keselamatan, kita dibenarkan. Pada saat kita diselamatkan, ada terjadi regenerasi, ya, atau pembenaran ini yang disebut sebagai justification, ya, dalam bahasa Inggris justification. Kemudian di dalam aspek keselamatan ada yang namanya regeneration.
atau regenerasi. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Yang ketiga adalah aspek apa? Pengudusan. Sanctification. Ya, jadi sekali lagi, kalau bicara keselamatan, kita bicara 3 aspek ini. Aspek pembenaran, aspek regenerasi, aspek pengudusan. Ya, nanti tolong diulang. Ketika kita bicara keselamatan, kita bicara tentang aspek pembenaran, aspek regenerasi, dan aspek pengudusan. Nah, pembenaran kita ditebus. Oke. Penebusan membuahkan pengampunan. Penebusan itu bicara tentang pengampunan. Itu aspek pembenaran. Ketika kita dibenarkan sama Tuhan, kita ditebus. Ditebus melalui apa? Darah Tuhan Yesus. Itu bicara tentang pengampunan. Kita diampuni. Oke, sampai di sini paham? Nah, kemudian bicara tentang aspek yang kedua, bicara tentang regenerasi. Ini masih dalam skup keselamatan, ya. Di dalam regenerasi ini kita namanya regenerasi. Ya, artinya apa? Dilahirkan baru, mengalami kelahiran kembali. Disitulah roh kita dihidupkan. Ini di dalam Yohanes 3 sampai 6 di Plus Pemuridan hari Rabu atau Senin kemarin yang saya bahas, saya singgung. Kemudian aspek yang ketiga adalah bicara sanctification atau pengudusan. Pengudusan ini bicara tentang kita dimurnikan. Dimurnikan, dipisahkan dari dunia. Ya, jadi cara jawabnya adalah kalau Anda ditanya mengenai keselamatan, apa yang Anda ketahui tentang keselamatan? Anda bisa jawab. Bicara keselamatan ada 3 aspek. Yang pertama, pembenaran, ya, justification. Yang kedua, regeneration. Yang ketiga adalah sanctification. Pembenaran, kita itu ditebus dari cara lama, cara hidup berdosa, kemudian dapat pengampunan. Kita bicara regenerasi karena roh kita mati tadinya nggak punya hubungan dengan Tuhan, dilahirkan kembali. Roh kita dihidupkan supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita dikuduskan, kita dimurnikan. Dengan cara apa? Dipisahkan dari sistem dunia. Dimasukkan kepada sistem kerajaan surga. Jadi bicara tentang keselamatan, bicara ketiga hal ini, ibu-ibu sekalian. Oke ya. Nah, sampai di sini tidak berhenti. Masing-masing pembenaran, regenerasi, pengudusan. Nah, ini yang kemarin sudah dibocorkan oleh Pak Dimas. Ya, ada 2 pengalaman. Catat ya, masing-masing ada 2 pengalaman. Pengalaman yang namanya instan dan pengalaman yang namanya progresif. Ya, jadi di masing-masing ini ada pengalaman instan dan progresif. Nanti saya akan bacakan ayat-ayatnya supaya ibu-ibu sekalian di sini mulai paham. Ketika baca Alkitab, ya, ketika Tuhan berkata, hari ini kamu selamat, hari ini kamu dimenangkan, hari ini kamu dimerdekakan. Tapi kenapa kok masih ada prosesnya? Karena itu tadi, bahasa di dalam Alkitab itu menjelaskan 2 hal ini. Pengalaman instan dan pengalaman secara progresif. Begitu pula kalau ibu-ibu semua ini baca Alkitab. Ya, kan dibilang bahwa kita ini begitu lahir adalah anak Allah. Tapi firman yang lain mengatakan orang yang dipimpin roh Allah adalah anak. Ya kan? Anak Allah. Atau anak Allah hidupnya dipimpin roh Allah. Jadi kayak ada 2 hal yang berbeda. Betul nggak? Satu sisi ngomongnya sudah, satu sisi kok kayaknya ini harus dilakukan nih. Bisa nangkap ya? Bisa nangkap ya? Makanya kita semua harus paham dari sekarang bahasa Alkitab itu menjelaskan seperti itu. Kalau kita bicara tentang keselamatan, coba ulang salah satu. Sebelum saya kejauhan menjelaskannya, semua rekan-rekan di sini paham betul.
Kalau bicara keselamatan, apa yang Anda ketahui? Saya minta salah satu jelaskan. Saya Pak, Silahkan Bu Nas. kalau kita berbicara tentang keselamatan itu ada 3 aspek, mengikuti 3 aspek, yaitu pembenaran. Nah, Oke. itu pembenaran itu adalah kan kita dosa, terus kita ditebus, lalu kita diampuni. Ya. Yang pertama, yang kedua terjadi regenerasi, yaitu kelahiran kembali atau kelahiran baru, yaitu roh kita dihidupkan seperti ada di Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pengudusan, yaitu kita itu dimurnikan, pemurnian, dipisahkan dari dunia untuk kita masuk ke surga. Masuk ke surga. Ya, itu dipisahkan dari dunia gitu loh. Baik. Terima kasih Bu Nas. Dan pengalaman ada 2, Oke. instan dan progresif. Makasih Pak. Terima kasih Bu Nas. Keren. Sama. Oke, yang lain coba. Bicara keselamatan, apa yang Anda ketahui? Ayo, salah satu lagi. Nggak ada yang mau mengulang. Apa yang Anda ketahui tentang keselamatan? Kasih kesempatan sama yang lain, Pak. Nggak apa-apa. Biar berkatnya bertambah-tambah, Bu. Bicara tentang keselamatan itu berarti ada 3 aspek. Yang Ya. pertama adalah pembenaran. Ya, Pembenaran itu adalah justification, ya. yaitu kita ditebus oleh darah Yesus, Oke. maka kita dibenarkan dan diampuni. Ya. Yang kedua, regenerasi. Itu kita mengalami kelahiran kembali dan roh kita itu dihidupkan kembali. Ya. Dan pengudusan regenerasi tadi regeneration dan pengudusan sanctification, dimurnikan, kita dipisahkan dari dunia masuk pada sistem kerajaan surga. Itu. Oke. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu jawabannya. Jadi jangan bimbang. Anda bisa menjelaskan kepada orang-orang kalau misalkan Anda ditanya apa sih tentang keselamatan, tapi itu belum lengkap ya. Itu baru separuh. Nah, kelengkapannya adalah masing-masing ini tadi ada pengalaman-pengalaman yang sifatnya instan dan ada pengalaman yang sifatnya progresif. Oke. Buktinya di mana? Tadi yang dibaca oleh Elva ya di dalam Filipi 2. Coba kita baca sama-sama. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Oke. Coba salah satu, tolong ada yang bisa membacakan. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12-13. Ya. Judulnya tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Oke. Sudah, Pak? Sudah, terima kasih, Bu. Jadi Sama-sama. dari ayat ini kita bisa menarik satu definisi atau satu kesimpulan ya bahwa kita bicara keselamatan itu ada pengalaman instan dan progresif, ada jembatannya. Jembatannya apa coba?
Allah yang memberi, manusia yang merespon. Saya akan ulang. Ya. Allah yang menyediakan, Allah yang mengerjakan, manusia yang merespon. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Bisa ditangkap pesannya, Ya. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saya akan Iya, Pak. ulang. Di sini dikatakan Filipi 2 ayat 12 sampai 13 kan ayat 12-nya berkata gini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu." Ini adalah apa? Respon kita. Tapi ayat 13 berkata apa? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nangkep ya? Jadi Allah yang memberi, manusia yang merespon. Termasuk apa? Kalau kita bicara kekudusan. Sama. Kalau Anda ditanya sekarang, kekudusan itu diberi atau perlu diusahakan? Coba, Anda jawabnya gimana nih? Harusnya Anda punya gambaran nih. Sekali lagi saya ulang ya pertanyaannya, kekudusan itu diberi atau diusahakan? Pertama Diberi, kali Pak. diberi, yang kedua dan harus diusahakan 2 Timotius 2 ayat 21, Pak. Bacanya apa, Bu Nas? Aku baca aja ya. Intinya aku sih pokoknya harus menguduskan diri, Pak. Tapi biar lengkap saya ini dulu saya buka aja 2 Timotius 2 ayat 21. Nah, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini aku kejar terus, Pak, sejak aku Oke. lahir baru. Baik. Terima kasih. Ya. Jadi sama kalau Bapak Ibu Saudara di sini bisa melihat tadi ya, apa yang saya jelaskan. Ada 2 sikap. Ya, ada 2 pengalaman, pengalaman yang instan dan pengalaman yang progresif. Oke? Kalau firman Tuhan mengatakan gini, kamu hari ini juga selamat. Itu bicara soal apa? Instan. Di ayat yang sama, mungkin di ayat-ayat setelahnya atau di ayat yang lain, Anda akan menemukan sesuatu yang sifatnya apa? Progresif. Sama kekudusan, kalau kita bicara kekudusan, kita nggak bisa menjadi kudus kalau Allah nggak memberikan. Betul tidak? Jadi Allah berikan kekudusan, kita yang apa? Merespon, menjaga kekudusan dan mengusahakan kekudusan itu. Bicara tentang manusia baru sekarang, ya. Bicara tentang ciptaan baru dikatakan. Pada saat kita lahir baru, pada saat kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita, saat itu kita sudah menjadi manusia baru belum? Halo? Sudah, Pak. Secara instan sudah. Mm-mm. Tapi secara progresif, Belum. manusia baru itu mesti Harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Oke ya, selalu Ya. memandangnya 2 sisi ini ya. Ya. Kemudian, lagi, saya pancing lagi, supaya betul-betul pemahaman ini Bapak Ibu Saudara paham. Nah, seperti dikatakan juga bahwa tadi penjahat yang mati di sebelah Tuhan Yesus, itu kan dikatakan diselamatkan. Jadi bicara keselamatan, ini bicara tentang apa, saudara? Tentang kedewasaan penuh atau keselamatan penuh. Catat dulu. Jadi keselamatan itu kita bicara hal yang luas. Yang pertama-tama yang kita bicara, yang kita bisa jawab seperti tadi ya, bicara keselamatan ada 3 aspek. Kita ada pembenaran, ada regenerasi, ada pengudusan. Pembenaran kita ditebus dan kita diampuni. Di dalam regenerasi ada kelahiran kembali, roh kita dihidupkan. Di dalam pengudusan kita dipurnikan, kita dipisahkan dari dunia. Oke, tapi keselamatan tidak serta-merta pada saat kita terima Yesus, selamat, terus
kita dapat kedudukan yang tinggi di sana. Mau nggak rekan-rekan semua di sini disamakan, misalkan kita lagi melayani nih di rumah sakit, orang yang belum percaya, sudah diambang ajalnya, terus Anda doakan. Terus dia terima Yesus. Dia juga dapat keselamatan sama seperti kita. Anda terima nggak yang bertahun-tahun dari kecil udah mengerjakan, udah babak belur, udah pikul salib segala macam, tempatnya juga sama. Terima nggak? Terus terang. Enggak kan? Karena apa? Gini, keselamatan itu bisa atau bukan bisa. Keselamatan itu dikatakan kita menerima keselamatan penuh kalau apa, saudara? Kita menjadi serupa seperti Kristus. Jadi jangan disamakan. Makanya kalau tadi saya tanya gini, yo kalau kayak gitu berarti saya selamat terima Yesusnya, bertobatnya nanti kalau udah mau mati aja deh. Anda bisa jawab gini, nanti dulu. Keselamatan itu panjang. Kalau kamu hari ini selamat, terus kamu meninggal, keselamatanmu belum penuh. Kamu masih jadi bayi di sana. Ya. Jadi ada di dalam bahasa Yunani itu, Bapak Ibu Saudara, saya lupa, saya coba cari-cari tulisannya. Nanti next pertemuan saya akan membahas lebih perinci lagi. Tapi secara garis besarnya gini, keselamatan itu dikatakan kita memperoleh keselamatan penuh kalau apa? Kita kerjasama dengan Tuhan. Kita bersinergi dengan Tuhan. Kita merespon pengalaman instan. Ya, apa yang Tuhan sudah beri, kita responi, kita lanjutkan, kita lakukan. Nah, disitulah akan dilakukan yang namanya pendewasaan. Dibenarkan. Di dalam Alkitab juga dikatakan gini. Bentar ya, saya cari ayatnya. Intinya kurang lebih gini ayatnya, firmannya berkata gini, rekan-rekan. Kita manusia baru ini diperbarui dari apa? Hari ke hari. Nah, itu proses untuk kita memperoleh keselamatan penuh. Jadi, dengan kita giat baca Alkitab, dengan giat kita terus mencari hikmat pewahyuan seperti ini, dengan terus kita bertumbuh di dalam keimanan kita, Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu akan ujungnya apa? Penuh. Jadi jangan stop, jangan puas kalau Anda menjadi orang Kristen tok. Selesai. Itu keselamatannya belum penuh, belum lengkap. Keselamatan yang penuh, keselamatan yang lengkap, Roma 8 ayat 29. Coba dibaca. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Ya, perhatikan ya. Jadi ayat ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Kalau perlu sampai 30. Ya. Dan seringnya kita mengambil atau nyomot yang ayat 28. Benar nggak? Kalau kita lagi menderita, lagi ada masalah, Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Allah memberikan privilege itu, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya apa? Karena ayat 29. Kita itu dipilih, kita itu ditentukan untuk apa? Menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Oke, jadi saya akan ulang secara pelan-pelan dengan mungkin bahasa yang sederhana begini Bapak Ibu Saudara. Keselamatan Allah berikan buat kita. Sekarang kita mengerti. Keselamatan ada aspeknya.
Ada aspek pembenaran, ada aspek regenerasi, ada aspek pengudusan. Tiga-tiganya bekerja bersama-samaan. Betul enggak? Pada saat kita bicara keselamatan, kita dibenarkan. Dari yang tadinya berdosa, hamba dosa menjadi hamba Allah. Kita ditebus melalui darah Tuhan Yesus. Kita dapat pengampunan. Ya, tidak hanya itu saja. Allah juga melakukan regenerasi di dalam roh kita. Kita dilahirkan baru supaya apa? Roh kita punya persekutuan dengan roh Allah. Karena kematian kejatuhan manusia dalam dosa, Adam dan Hawa, itu membuat hubungan roh Allah dengan roh manusia terputus. Paham ya? Itulah kenapa perlu diregenerasi. Itulah kenapa perlu dihidupkan kembali. Kemudian bicara keselamatan, kita bicara pengudusan. Ya. Kita dimurnikan melalui dipisahkan dari dunia. Dipisahkan dari dunia itu apa sih? Sistem. Nah, ketika kita mengerjakan ini, Bapak Ibu Saudara, kita mengerjakan ini, dan terus kita mengerjakan keselamatan, kita merespon terus kebenaran-kebenaran yang sifatnya instan yang kita sudah terima, maka pemahaman dan pengertian kita akan membuat kita dewasa. Dewasa sampai kemana? Dewasa sampai kepenuhan Kristus. Itu goalnya. Jadi Anda sekarang sudah bisa melihat gambar jelas ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita diselamatkan? Supaya kembali ke rancangan awal. Melalui apa? Karya keselamatan. Amin. Anda sekarang udah tahu why-nya, sudah tahu kenapanya. Anda diselamatkan untuk apa? Dan kenapa kita dibuat serupa dan segambar dengan Allah? Anda udah tahu jawabannya hari ini. Sudah bisa nangkap ya? Iya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus ngomong nih. Ya, kita baca ayatnya. Baca di dalam Matius 5. Ayat 13 dan 14. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oke, perhatikan di sini. Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Ayat ini, saudara. Sesuai Alkitabnya. Kepada orang-orang yang baru ketemu Yesus. Dan Yesus bilang apa? Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Perhatikan di sini. Ini yang tadi saya maksudkan. Bahasa yang dikatakan, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sifatnya apa? Instan. Kamu tuh terang, tahu nggak? Kamu tuh garam. Ini yang sifat instan. Tapi nggak lengkap kalau kita nggak memahami yang progresifnya. Nah, Mbak. Selalu bahasa Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda benar-benar baca, Anda benar-benar pelajari, Anda akan menemukan. Oh iya ya, dalam bahasa Alkitab itu ada yang sifatnya instan, ada yang sifatnya ini proses. Tapi kedua-duanya harus kita pahami. Nah, itulah sebabnya, saudara, kekristenan ini kadang ada dua kubu. Kubu yang pokoknya udah terima sekali selamat, tetap selamat. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu Tuhan yang mengerjakan, betul. Nah, sekarang pemahaman ini Bapak Ibu Saudara, bisa nggak Anda memandang seperti saya ini? Kalau Anda bisa memandang dua hal ini, oh, keselamatan itu adalah respon, ya, di mana Allah yang memberikan, manusia yang merespon, sinergi. Anda bisa paham, nggak kebablasan. Kenapa orang di luar sana, saudara, salah kaprah? Yang penting udah terima Yesus, selesai. Dia udah dapat selamat. Enggak gitu. Nanti di kubu yang satunya, enggak gitu. Keselamatan itu harus dikerjakan. Pakai usaha sendiri nanti. Kalau lupa memahami secara instan,
secara statusnya salah juga. Nangkep nggak? Ya, jadi mulai hari ini Anda harus bisa nangkep dua sisi ini, bahwa Allah lah yang mengerjakan, kita yang merespon, kita yang terus melakukan. Itu sifat progresifnya. Ya, jadi kalau Alkitab berkata kamu adalah anak, ya terima. Oke, aku adalah anak. Progresifnya apa? Untuk menjadi anak Allah kita harus taat. Kita harus mau dipimpin oleh Roh. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara paham, ngerti tentang bahasa Alkitab ini, percaya. Anda di dalam membaca Alkitab tidak akan menemukan kesulitan. Karena Anda akan manggut-manggut. Oh iya, betul ya. Selalu Tuhan menulis dua hal ini, saudara. Yang sifatnya instan dan juga progresif. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau tanya? Saya Pak mau nanya. Silakan. Allah, sebab orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti dari awal udah ada dipilih orangnya. Oke. Yang mana diselamatkan mana? Pertanyaan menarik. Yuk kita bahas. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, pertanyaannya kayak gini. Orang yang dipilih itu dari mana? Betul nggak ya? Atau Allah itu pilih-pilih saja? Kalau Allah itu pilih-pilih aja berarti nggak adil dong. Kan ada yang menjawab seperti itu juga kan? Makanya ini harus di-combine dengan ayat lain. Combine ayat lainnya apa? Yang tidak bertolak belakang, yaitu Kejadian 1 ayat 26. Coba dibaca. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Ya. Jadi kita harus tahu patternnya dulu, kita harus tahu blueprintnya dulu bahwa rencana Allah itu mau menjadikan manusia untuk apa? Menjadi serupa dan segambar. Yang ada di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29 bagian 30 ini adalah pengulangan. Oke, cuma lebih spesifik. Dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Semulanya kapan? Semula memang sejak dunia dijadikan. Bagi orang yang merespon, dia dibenarkan, dia ditentukan. Oke, nangkep ya? Jadi kalau ditanya sebetulnya, loh berarti kalau kayak gitu aku nggak termasuk dong. Kalau kita jelaskan bahwa iya berarti ada orang-orang pilihan, berarti ada orang ditentukan nanti masuk surga, masuk neraka. Beda penjelasan. Ya, khusus ayat ini berkata sebetulnya semua orang yang dipilihnya dari semula. Semula kapan? Semula dunia dijadikan. Semudah itu. Ya. Mereka juga ditentukan. Nah, siapa yang ditentukan? Bagi yang merespon. Supaya apa? Ini kapasitas surga itu semakin besar, jadi nggak terukur, nggak terhitung juga latar belakangnya mau apa kek, mau kamu pembunuh kek, pencuri kek, segala macam, kamu bisa layak, kamu bisa ditentukan kalau apa, hari ini kamu merespon. Kira-kira seperti itu jawabannya. Sudah cukup menjawab? Ya, oke. Ada lagi? Namun luar biasa banget ya Pak, baru dengar nih loh. Ditentukan dari semula itu ternyata Kejadian 1:26 itu ya.
Ya. Gambar ya, baru dengar ini loh Pak. Dulu pernah ada Itu karena pertanyaan juga nggak ini paham. blueprintnya. Ini Oh, blueprint. mm, mm, mm. Makanya ada pengulangan. Luar Di dalam biasa banget Alkitab ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu selalu connect. Mm, 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 Makanya kita perlu baca Alkitab itu utuh, Bapak Ibu Saudara. mm, mm, mm. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Silakan Bu Siska mau tanya. Iya, Pak. Cuman mau ini aja confirm. Tapi kalau yang tentang ayat 29 dijadikan anak sulungnya serupa dengan Yesus. Berarti itu orang yang merespon. Orang yang merespon itu menjadi anak sulungnya gitu ya, Pak? Ya, betul. Oke, terus pertanyaan yang kedua juga kalau anak bayi yang diaborsi gimana, Pak? Terus atau orang-orang yang belum sempat terima Tuhan gimana? Karena banyak yang bertanya gitu, Pak. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Gini, kita mulai harus tahu ya, segala yang daging itu nggak layak bagi Allah. Kayak ini bahasa Alkitab. Segala sesuatu yang daging dari daging itu tidak layak bagi Allah. Kenapa tidak layak? Karena turunan dosa. Nah, seperti bayi yang lahir atau bayi yang meninggal, oke. Ini secara status itu anak sudah berdosa sebetulnya. Secara status. Tapi tidak ada perbuatan dosanya. Tangkap nggak? Stempelnya stempel dosa, tapi tidak ada perbuatan dosanya. Stempel dosanya dari mana? Dari turunan. Dia dilahirkan dari daging. Kan Alkitab mengatakan gini, apa yang dilahirkan daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Oke? Kalau orang nggak dilahirkan kembali, tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Itu prinsipnya. Jadi kalau mau ditanya nih, ya ada bayi meninggal. Tapi saya tidak bisa menjawab, itu masuk surga atau enggak? Gitu. Tapi saya bisa menjawab, mendefinisikan bahwa gini, dia tidak berdosa. Sorry, bukan dia tidak berdosa. Dia belum melakukan pelanggaran dosa, tapi dia statusnya berdosa. Karena apa? Dia belum terima Yesus. Itu masuk dalam kedaulatan Allah. Seperti itu. Ya. Tapi prinsip Alkitab mengatakan apa yang dilahirkan daging adalah daging. Kita baca dulu ayatnya ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan roh adalah roh. Nah, ayat sebelumnya mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Anda bisa menjawab sebetulnya melalui ayat ini. Kalau menurut saya baca Alkitab nih, Alkitab jelas. Walaupun bayi meninggal, dia belum terima Yesus segala macam, ya kita tahu tempatnya di mana. Seperti itu. Ya, tapi yang jelas dosa turunan itu pasti ada. Kita semua orang berdosa. Kita begitu lahir dari rahim orang tua kita semua, dari mama kita, dari ibu kita, udah bawa dosa dari orang tua kok. Ya. Makanya masing-masing pribadi harus apa? Terima Yesus, dilahirkan baru, menerima keselamatan yang tadi kita bicarakan, menerima penebusan, kita ditebus, menerima pengampunan, kita dilahirkan kembali, kita rohnya diregenerasi kembali, supaya apa? Masuk dalam kerajaan Allah. Kita dikuduskan, kita dimurnikan, kita dipisahkan dari dunia untuk bertumbuh menjadi apa? Manusia yang dewasa. Ciptaan baru yang dewasa, manusia baru yang dewasa. Yang seperti apa?
serupa dan segambar dengan Yesus. Oke. Kira-kira itu, Bu Siska. Jadi kalau ayat yang ini Pak, ada yang diciptakan ditentukan untuk binasa misalnya. Kan ada tuh ya ayat itu. Itu binasa maksudnya dalam hal daging atau memang ada orang-orang yang ditentukan ya ini nggak bisa terima Tuhan Yesus. Nah, gini. Kita baca ayatnya ya. Di dalam sebentar. Yohanes 17 ayat 12 ya. Yohanes 17 ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Ini doanya Tuhan Yesus kepada Bapa ya. Dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya. Jadi siapa yang ditentukan binasa? Orang yang nggak mau merespon. Kita jangan terlalu mengkotak-kotak bahwa oh berarti sudah ada dari dulu ditentukan nanti si A, si B ini masuk surga, ini masuk neraka. Nggak gitu. Kita kadang baca ayatnya lost, saudara. Ya. Termasuk apa? Nama-nama di dalam kitab kehidupan kan dikatakan gini, kalau namamu tidak dicoret. Artinya apa? Ada kemungkinan dicoret dong. Betul tidak? Dicoret karena apa? Kita tidak meresponi. Seperti itu. Kita ditetapkan, kita ditentukan binasa karena apa? Hati kita sudah membatu. Hati kita sudah nggak mau terima Yesus. Nah itu ditentukan. Untuk apa? Binasa. Nah ini berkaitan sama gini. Ke-12 murid Tuhan Yesus. Ini kan dikait-kaitkan gitu kan. Kenapa yang berkhianat Yudas? Apa dia ditentukan? Coba. Sebetulnya lebih tepatnya apa? Karena hati. Kebetulan hatinya Yudas dia punya hati yang licik. Kelicikan dia dari mana sih? Dia tuh nggak punya kejujuran. Dia jadi bendahara nggak jujur. Hatinya tamak, hatinya licik. Akhirnya apa? Iblis memanfaatkan. Ya udah dia ditentukan. Gitu loh. Kalau misal kebetulan yang hatinya licik siapa? Petrus. Ya Petrus yang kena. Masalahnya saat itu yang licik hatinya siapa? Yudas. Karena coba renungkan semuanya, renungkan gini. Kalau Anda memiliki pemahaman pengertian cuma berarti ada yang ditentukan, berarti ada yang nggak ditentukan, berarti A, B, C semua nafasnya list. Saya rasa itu nggak adil. Nggak adilnya apa? Ya kita nih udah lama-lama ngerjain keselamatan terus nama kita nggak ada, coba gimana? Amsyong nggak? Bener nggak? Renungin coba. Nggak gitu. Karena saya pernah dengar sanggahan yang sama, saudara. Ada orang gini, Gus, kalau kita nih, nggak ditulis namanya. Aku udah pelayanan, aku udah bayar harga segala macam. Terus nggak tertulis gimana dong? Karena pemahamannya dikotak-kotakin seperti itu. Kamu harus tahu, ditentukannya sejak kapan. Ditentukannya sejak memang hatimu membatu.
saat itulah kamu ditentukan kamu binasa. Gitu loh. Oke? Kejawab? Silakan kalau belum puas silakan nanya lagi. Pepet terus. Timbul pertanyaan, Pak. Oke, Jadi Pak, silakan. kalau seandainya Yudas pada saat itu dia seperti Petrus, dia bertobat, nggak membunuh diri, dan dia minta ampun, mungkin dia selamat ya Pak, gitu. Pasti selamat. Tapi tetap ada salah satu yang dipakai oleh iblis. Karena apa? Yesus harus mati. Kan gitu. Jadi iya. blueprintnya kan gini ya. Blueprintnya ada ayat mengatakan, lagi kita bahas satu pertemuan lagi ya, bahwa Tuhan itu ditentukan sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Disembelih. Artinya apa? Ada karya yang sudah terjadi sebelum bumi ini ada juga. Blueprintnya semua sudah ada, betul. Tapi siapa-siapa namanya, nanti apa-apa, perannya segala macam, belum ada. Perannya baru muncul saat apa? Semua lahir di bumi. Oh, orang ini hatinya condong ke situ nih. Ya dia masuk tapan ke situ. Gitu loh. Nangkap ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya nggak pertanyaan, cuman saya dari dulu sampai sekarang tuh saya berpikir gini, Pak, tentang Yudas. Saya ya skenario-nya itu dari Tuhan gitu, bukan tadi karena liciknya Yudas. Karena saya ingat bahwa Musa itu kan sama Firaun, Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Jadi saya berpikirnya juga itu skenario dari Tuhan sehingga Yudas terjadi seperti itu. Jadi gimana pun kita bersyukur sama Tuhan karena Yudas dipakai Tuhan kemudian jadi berkat. Jadi kalau tidak seperti itu kan kita keselamatan itu loh Pak, gitu Pak. Jadi salah ya, aku minta maaf Pak. Duh, Tuhan, aku minta ampun baru sekarang. Gitu Pak. Gini Mungkin ya. orang juga gitu. Maaf, Terima Pak. kasih untuk kepolosannya Bu Nas. Ya satu sisi memang ada iyanya gitu ya. Tapi satu sisi kalau kita memandang seperti itu kok kita jahat gitu kan. Karena lagi-lagi gini loh, Tuhan tuh lihat hati loh. Ini prinsipnya. Tuhan tuh lihat hati. Kalau memang hatinya ini membatu, hatinya keras, ini nggak bisa diapa-apain. Sama Tuhan dibinasain deh pasti. Kalau Tuhan mau memilih umat pilihannya, Tuhan memilih orang-orang yang apa? Punya hati, betul nggak? Gak usah jauh-jauh deh. Mayoritas di sini orang tua, betul nggak? Kalau Anda punya anak nih, anaknya lebih dari satu, Anda minta tolong. Nah, tolong ya. Anda kan jauh lebih sering minta tolong sama anak yang punya responnya baik ketimbang tarsok-tarsok. Setuju? Ya kan? Karena apa? Itu nature. Tuhan yang sama juga begitu. Kenapa Tuhan memilih kita? Tuhan kenapa Tuhan? Karena dia lihat potensi satu. Yang kedua, ada respon nggak? Respon dari hati. Hatinya gimana? Seperti itu. Nah, di dalam kepelayanan ini kadang-kadang begini. Saya sedikit curhat Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda ketemu satu komunitas, Anda mulai ketemu satu tim, ya, misalkan di dalam komunitas Anda timnya ada 5. Dari ke-5 orang, ini kan pasti beda-beda. Betul nggak? Ada yang menonjol, ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang pasif, betul? Ada yang responsif, ada yang enggak, ada yang pasif. Seperti itu. Nah, Anda akan lebih banyak kerja bareng dengan orang-orang yang aktif atau responsif. Ya dong. Kalau dalam dunia kerjaan kan sama kan? Kalau Anda ketemu orang pasif, wah orang ini kok diem aja. Tuhan lihat di situ. Tuhan lihat hati kita, Tuhan lihat respon kita. Kalau kita memberi bejana besar, Tuhan akan memberi besar. Seperti itu. Makanya Tuhan mendidik apa? Setialah dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan kepercayaan yang besar. Karena kesetiaan dalam hal kecil ini menunjukkan respons. Menunjukkan hati. Oh, hatimu bisa dipercaya. Seperti itu. Oke ya. Nah, ada lagi nggak pertanyaan?
Tapi saya mau tanya nih, mulai dapat gambaran nggak tentang keselamatan ini? Kalau Anda masih bingung, Anda masih kok kayaknya masih ini sih masih kayak abu-abu. Silakan tanya. Jadi keselamatan itu Pak, yang instan berarti semua pasti selamat ya. Kalau terima Yesus semua pasti selamat. Iya, tapi pemahamannya nggak selesai sampai instan. Kalau kita memahami yang instan nih ya, kita akan kehilangan. Jadi keselamatan bisa hilang gitu ya Pak. Tadi Kak Nas juga nanya gitu. Bisa. Karena itu tadi pemahamannya nggak lengkap. Makanya tadi saya ulang sekali lagi ya, kita harus memahami dua hal ini. Ada pengalaman yang instan, ada pengalaman progresif. Instan saat apa? Anda merespon, iya Tuhan aku mau percaya. Tapi kan nggak berhenti di situ. Kita harus merespon. Allah yang mengerjakan tetap, tapi kita yang merespon, Tuhan aku mau. Tadi di dalam Filipi yang Elva bacakan ya, Filipi 12 ayat 12 sampai 13. Ini coba jadi acuan. Kerjakanlah keselamatan. Tapi ayat 13-nya berkata apa? Coba salah satu. Keselamatan dari Tuhan. Pekerjaannya dikerjakan Tuhan. Nah, coba minta salah seorang tolong bacakan. Filipi 2. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, bingung toh kalau kita nggak tahu tentang prinsip instan dan progresif ini. Instan Tuhan memberikan. Progresif kita yang meresponi, kita yang ngelakuin. Meresponi apa? Meresponi apa yang Tuhan sudah kasih. Jadi dengan kata lain gini, ayat 12 itu manusia yang ngelakuin. Ayat 13 Allah yang lakuin. Apa yang Allah lakukan? Semuanya. Dia yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bagian kita apa? Terus hatinya terpaut, terus meresponi terus. Jadi benar-benar kita itu sebenarnya gini, benar-benar menjadi bejana yang ya kosong gitu loh. Allah yang mengerjakan semuanya. Nah keselamatan itu bisa hilang karena apa? Kita nggak ngejaga itu, kita nggak meresponi itu. Cuma taunya instan. Aku udah diselamatkan, udah beres. Saya dulu sebelum menggali atau masuk ke dalam pertobatan, memiliki pemikiran yang seperti itu, saudara. Anggapan saya dulu, ya, yang penting saya jadi orang Kristen, saya punya Tuhan, selesai. Saya pasti selamat. Tapi hidup saya ngawur. Hidup saya nggak bener, hidup saya nggak kudus. Saya main drugs segala macam. Saya berpikir mungkin orang-orang di luar sana juga seperti itu. Ya, hidupnya nggak bener lah, inilah segala macam. Nggak tertib, nggak teratur. Karena udah pokoknya jadi orang Kristen selesai. Salah. Karena dia baru merespon yang apa? Instan. Dia belum mengasuh pengalaman progresif. Nanggap. Berarti Pak tetap lebih enak orang yang kayak disalib dong. Ujung-ujungnya kalau belum ada, dia kan langsung meninggal. Jadi nggak responnya baik ya sudah gitu. Tapi kan itu tadi, dia belum beroleh keselamatan yang utuh. Dia belum beroleh keselamatan yang lengkap. Kalau kita belum memperoleh keselamatan yang lengkap atau keselamatan yang utuh, kita baca deh ayatnya di sini. Satu Korintus 3 1 Korintus pasal 3 ayat 12, 13, 14, 15. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15. Coba baca, Bu Siska. Pasal orang membangun di atas dasar ini dengan emas,
perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nangkep nggak ayat ini? Jadi gini, ya, dikatakan entahkah orang membangun di atas ada dua. Iya, Oke? Ada dua. Yang satu dibangun di atas dasar apa? Emas, perak, batu. batu permata. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah ada yang membangun dari kayu, rumput, Rumput kering, jerami. Lihat. 3 material awal ketika dibakar, hasilnya apa? Bayangin. tetap Bayangin aja, hangus. emas dibakar, emas di panasin seberapapun panasnya, perak dipanasi, batu permata dipanasi, hasilnya gimana kira-kira? Tetap aja ada. Tetap aja. Tambah malah murni. Bener? Tambah malah bersih. Tapi bandingin yang ketiga. Kayu, rumput, kering, dan jerami. Dibakar gimana? Akan hangus, Hangus, terbakar. habis. Terus dikatakan? Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Bedanya di mana? Bedanya yang satu masih ada fondasi itu bangunannya, yang satu habis. Habis. Ngerti ya? Jadi harus memandang gini, keselamatan itu tidak hanya percaya selesai. Tapi seperti tadi saya katakan, keselamatan itu harus mencapai kedewasaan penuh. Baru kita memperoleh keselamatan utuh. Mencapai siapa? Serupa Yesus. Kalau kita nggak ngerjain itu, mungkin dengan kasih karunia kita diselamatin. Tapi apa? Seperti tadi, kayu, rumput, jerami. Dibakar, habis. Di kehidupan yang akan datang nggak punya kekekalan. Intinya apa? Asal nggak masuk neraka. Gambarannya kayak rakyat jelata seperti itu. Atau hidup di dalam kegelapan walaupun apa? Itu di surga. Kasarnya seperti itu. Kayak Berarti misalkan ada tingkat ya Pak? Berarti di dalam surga Betul. memang ada tingkat-tingkat ya? Ya. Jadi tetap posisinya itu semua nggak sama, nggak bisa digeneralisasi. Kan sangat jelas ya, ada yang jadi sahabat dekatnya Tuhan Yesus, ada yang jadi mempelai, ada yang tamu undangan. Betul nggak? Artinya apa? Itu menggambarkan bahwa keselamatan itu nantinya nggak semua general, Anda dan saya semua jadi mempelai. Ya kalau memang kita tahan uji ya bakal jadi sama gitu. Tapi dari Alkitab itu kita belajar bahwa iya ya, dalam mengerjakan keselamatan ini kita benar-benar harus takut dan gentar. Supaya apa? Kita mencapai gambar kalik. Gambar yang sempurna. Supaya apa? Kita duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah di kehidupan yang akan datang. Makanya kemarin saya singgung di dalam pemuridan hari Rebo juga begini. Asal masuk surga itu nggak cukup. Jangan mau. Jangan sibuk menyibukkan diri. Nanti masuk surga enggak ya? Kita udah nggak sibuk itu lagi. Tapi kita harus mulai fokus kepada apa? Bagaimana hidup menjadi orang surgawi. Itu yang jadi fokus. Supaya apa? Di kehidupan yang akan datang, Anda dan saya tahu kerjanya ngapain. Loh kalau hari ini ditanya gitu, Anda orang Kristen, percaya nggak nanti masuk surga? Percaya. Ngapain coba nanti di surga? Ayo, kalau ditanya begitu. Oh nanti memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Iya benar. Terus ada kehidupan nggak? Ada, pokoknya ada. Jangan punya iman yang pokoknya. Anda harus gali, Anda harus dapat jawabannya.
Gambaran saya tuh gini. Dulu juga memandang seperti itu, saudara. Tapi setelah kesininya, oke, bahwa surganya orang Kristen tuh apa sih? Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, di mana Allah Bapa akan menjadi Allah buat kita. Gitu loh. Tapi sebelum itu kan ada tuh namanya kerajaan 1000 tahun. Nah, itu sebelumnya. Jadi petanya kurang lebih ini ya. Yang dekat dengan kita hari ini adalah kerajaan 1000 tahun. Di mana Yesus akan memerintah di dalam kerajaan itu. Bumi ini masih ada. Oke. Tapi kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Nah, manusianya siapa? Manusianya adalah orang-orang yang di-screening, yang diberi kesempatan sama Tuhan untuk seperti kita hari ini, mempercayai Yesus. Selama 1000 tahun tuh. Jadi selama 1000 tahun, Anda dan saya memerintah bersama Yesus. Memerintahnya di situ. Nah, ketika masuk ke dalam Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, bumi yang lama ini akan dimasukkan ke neraka, dilempar ke neraka. Itulah kehidupan kekal kita di sana. Nah, saya fokus kemana? Di kerajaan 1000 tahun dulu paling dekat. Saya nanti jadi apa ya? Pernah nggak mikir seperti itu? Coba jawab masing-masing. Pernah nggak Anda mikir? Jangan cuma beriman, maunya sih jadi mempelai, Pak. Iya, jadi mempelai gitu. Tapi kalau nggak berbenah diri, nggak dandan segala macam, emang mau? Rajanya, ya kan? dari background kerajaan gitu ya, terus dapat orang kampung yang nggak dandan, nggak punya etikat surga, nggak punya etikat kerajaan segala macam, nggak gitu juga. Sama seperti kerajaan-kerajaan pada umumnya. Kalau misalkan ada pangeran yang mempersunting gadis dari kampung gitu ya, pasti anak kampung ini akan dibawa ke kerajaan, di sana didandani, di sana diajari etika-etika kehidupan berkerajaan. Betul nggak? Tapi coba jawab itu tadi. Di kerajaan 1000 tahun nanti, Anda punya gambaran apa? Ini PR selanjutnya. Renungin. Jadi setiap pertemuan saya akan kasih PR. Renungkan. Tujuannya apa sih? Supaya Bapak Ibu Saudara nih hari ini mulai aware, mulai sadar. Bahwa menjadi orang percaya tidak hanya percaya kepada rapture atau pengangkatan saja. Tapi Anda diangkat, kemudian nanti di sana ngapain, di sana Anda punya tugas apa, mulai prepare. Dari sekarang. Mungkin nggak kalau misalkan ya penting kita taat aja deh, yang penting taat aja. Terus nanti di sana salah bim, Tuhan menyulap kita akan jadi rajanya. Kamu nanti raja mau memerintah 10 kota ya di sana. Enggak gitu. Tuhan lihat track record. Nangkep nggak? Kayak misalkan ya presiden, dia menentukan siapa menteri-menterinya. Kira-kira dalam menentukan itu atas asas suka atau tidak suka atau atas asas profesionalisme? Harusnya profesionalisme. Oh, ini kayaknya si A layak nih jadi menteri perekonomian. Kenapa? Oh, dia punya track record itu. Oh, yang nanti yang jadi menteri ini deh. Dia yang punya track record itu. Nah, masalahnya kita prepare nggak itu dari sekarang? Jangan hanya beriman menjadi mempelai, tapi tidak mempersiapkan diri. Gambaran mempelai itu apa sih sebetulnya? Kedekatan. Kita diajak kemana-mana sama Yesus nanti tuh. Kita jadi orang kepercayaannya. Kita tahu seluk-beluknya Tuhan Yesus. Nggak ada sekat lagi. Kayak suami istri. Seperti itu. Ya. Jadi PR selanjutnya adalah merenungkan untuk kerajaan 1000 tahun. Apa yang sudah Anda siapkan? Ya. Ini bertujuan apa? Supaya rekan-rekan semua di sini dalam beriman kepada Yesus, percaya sama pengangkatan, tidak hanya los gitu aja. Tidak hanya asal percaya, tidak hanya atas dasar pokoknya. Pokoknya. Oke.
Ada pertanyaan terakhir? Sebelum kita tutup doa. Pak, saya mau tanya boleh, Pak? Silakan Bu Febe. Kalau tadi Bapak mengatakan kita bakal mengenakan tubuh kemuliaan Ya. pada saat kerajaan 1000 tahun itu. Lah, pertanyaan saya adalah saat kita mengenakan tubuh kemuliaan itu, kita masih memerlukan misalnya baju, sepatu, dan sebagainya gitu enggak, Pak? Tanyanya bagus. Nggak apa-apa, Bu. Padahal dulu ada pertanyaan gini, Gus, boleh nggak sih kita besok tubuh kemuliaan minum kopi? Sebetulnya gini ya. Kalau kita bicara tentang tubuh kemuliaan, memang tidak banyak contoh di Alkitab. Hanya satu contohnya. Siapa kira-kira? Tebak. Yesus sendiri. Jadi tubuh kemuliaan itu ya mau dilihat fisik ada, tapi nggak secara fisik tok. Ngerti nggak? Karena apa? Tubuh kemuliaan itu tubuh ya tubuh kebangkitan, tubuh yang dimiliki Tuhan Yesus, Bu. Pada saat itu kan bajunya Tuhan Yesus ada nggak di kuburan? Ditemukan. Ada nggak? Ada. Nah, jadi kita udah nggak mikir secara lahiriah lagi. Kita semua udah pakai pakaian-pakaian yang berkemuliaan, Bu. Tapi bisa masih naik turun. Kenapa saya katakan naik turun? Karena gini, di dalam kerajaan 1000 tahun itu ada namanya kerajaan invisible, kerajaan yang nggak kelihatan di udara. Nah, Anda dan saya itu nanti tinggalnya di kerajaan di udara itu. Di buminya siapa? Ya manusia-manusia. Bukan kita dong tentunya, amin. Nggak bicara kita lagi, nanti di kerajaan 1000 tahun itu udah nggak bicara manusia di buminya, udah bukan kita lagi, udah nggak. Eranya udah beda. Makanya kita dikatakan kita disulungkan itu apa? Ya kita di-prepare, kita dipersiapkan dari sekarang. Supaya di kehidupan yang akan datang, yaitu setelah bumi ini kerajaan 1000 tahun, Anda dan saya udah pakai tubuh yang beda. Tapi saya nggak akan lanjutin karena ini nanti menyangkut PR. Tapi saya jawab sampai di situ Bu Faiba. Kira-kira kejawab? Pak, tanya boleh Pak? Tadi Bapak tuh kan ketika kalau kita ini kan disulungkan. Terus saya ingat, lah Tuhan Yesus itu kan saudara sulung kita. Lah ini hubungannya gimana Pak kalau gitu? Oke, pertanyaan yang menarik sekali. Jadi gini, Yesus memang disulungkan terlebih dahulu untuk apa? Menyulungkan kita. Selalu prosesnya begitu. Yang sulung, dikatakan yang sulung paling utama adalah siapa? Yesus. Kita ini semua adalah urutannya setelah Yesus. Kita disulungkan supaya apa? Keluarga kita beroleh keselamatan. Orang-orang di sekitar kita beroleh keselamatan. Jadi teknisnya seperti itu, Bu Nas. Dari Yesus dulu disulungkan, supaya kita disulungkan untuk menyulungkan yang lain. Tapi kan kedudukan ini menjadi satu privilege kan? Kalau kita makan buah, kita makan pisang, yang paling manis di mana? Paling ujung, paling atas. Ya, kan ada pisang kan begini ya. Urutan. Buah yang paling awal, ini pasti, aduh mantap-mantap dah. Ya. Nah, setelahnya itu ada buah-buah berikutnya. Itu pasti beda rasanya. Nah, sama. Ketika Yesus ini disulungkan untuk apa? Menyulungkan kita dan seterusnya. Seperti itu, Bu. Oke ya. Baik. Terima kasih buat investasi waktunya rekan-rekan semuanya. Mau mendengar, mau belajar bersama. Sekali lagi saya berharap, saya berdoa supaya mulai hari ini Anda mendapat satu gambar jelas mengenai keselamatan itu tadi. Ya, saya sedikit ulang, bicara keselamatan, kalau Anda ditanyain keselamatan itu apa yang menurut Anda? Ada 3 aspek. Aspek pembenaran, regenerasi, dan juga pengudusan. Ya, pembenaran bicara tentang kita ditebus, kita diampuni, bicara regenerasi kita dilahirkan, kemudian roh kita dihidupkan, bicara pengudusan, kita dimurnikan dan dipisahkan dari dunia. Dari itu semua, ada 2 pengalaman.
yaitu pengalaman secara instan dan pengalaman secara progresif. Instan, Allah yang mengerjakan, Allah yang memberi. Progresif, kita yang meresponi. Ya, jadi nggak bisa salah satu, nggak bisa. Kalau kita cuma progresif, kita cuma ngerjain tok, kita pakai usaha sendiri. Ya, karena keselamatan itu kan pemberian. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Jadi bahasanya seperti itu. Oke? Dan sekali lagi coba renungkan, PR-nya adalah di kehidupan yang akan datang, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun atau kerajaan tahta Daud itu, apa yang sudah Anda persiapkan? Atau gambaran apa yang Anda miliki? Itu aja deh. Nggak usah apa yang Anda persiapkan. Nanti jawabannya terlalu kompleks, ya, terlalu dikarang. Tapi apa gambaran Anda mengenai posisi Anda di dalam kerajaan 1000 tahun? Dah, itu. Ini tujuannya apa? Memancing kesadaran semuanya supaya Anda well prepare dari sekarang. Sayang loh, kalau cuma imannya pengen diangkat, sayang banget. Kita nggak akan jadi pribadi-pribadi yang ready to use. Di dalam kerajaan itu Tuhan memilih orang-orang yang ready to use. Yang apa? Punya track record di bumi, dia udah teruji. Gitu loh. Ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pada sore, malam, dan siang hari ini kami boleh belajar banyak tentang kebenaran firman-Mu, dan ajari kami terus tentang kebenaran-kebenaran-Mu, bukakan lebih dan lebih lagi supaya kami betul-betul punya gambar jelas, gambar yang clear tentang Engkau, tentang keselamatan, tentang planning-Mu, supaya kami punya iman yang enggak hanya asal percaya saja, tapi betul-betul kami memahami secara utuh karena kami mau memperoleh keselamatan secara utuh juga. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus mengerjakan segala sesuatu di dalam diri kami. Kami mau meresponimu, kami hanya mau terus mengikutimu saja. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat-Mu saat ini mengalir buat setiap kami anak-anak-Mu. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk anak-Mu Ibu Iren yang hari ini ulang tahun. Damai sejahtera Allah turun buat Ibu Iren, dan berkat surgawi boleh terus mengawal dalam perjalanan hidupnya sampai beliau boleh masuk di dalam tanah perjanjian yang sudah Engkau janjikan. Terima kasih Bapa, terimalah berkat dari Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu boleh kita nikmati bersama-sama sepanjang masa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, yuk kita foto sebentar. Thank you Pak Dimas. Pak Agus. Sama-sama Bu Iren. Yuk kita foto sebentar ya. 1, 2, dan 3. Oke. God bless ya semuanya. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama. Mari. Semuanya.